Ini adalah seminar yang kedua dari serial yang akan kita lakukan, yang pada kesempatan ini akan mengambil topik terungkap sejarah Davidian dan karakteristiknya yang selama 90 tahun telah disalah mengerti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah pengertian yang terbesar dalam benak para pemimpin dan para anggota Masehi Advent hari ke-7 adalah pemikiran bahwa orang-orang Davidian adalah cabang yang terlepas dari sidang yang sangat berbahaya yang mengikuti pengajaran David Kores. Nah, pada kesempatan ini kami ingin menjawab beberapa tuduhan, ya, ada beberapa poin di sini. Pertama, Saudara Hotef dituduh sebagai seorang yang mengadakan konspirasi terhadap pemerintah di negaranya Bulgaria. Lalu yang kedua, Saudara Hotef sakit hati terhadap pelayanan rumah sakit Advent. Yang ketiga, identik dengan David Kores. Yang keempat, ajaran Davidian adalah ekstrim, tidak boleh ikut pemilu, tidak hormat bendera, tidak hormat pemerintah. Dan yang kelima, tidak boleh sekolah atau punya gelar akademis. Dan keenam, dilarang memiliki kartu kredit karena sama dengan tanda binatang. Ini adalah beberapa tuduhan yang pada kesempatan ini kita akan membahas satu persatu. Nah, pada saat ini kami mengajak kepada saudara-saudara semua untuk mengetahui pergerakan Davidian yang benar dan ajarannya, dan juga bagaimana dengan beberapa karakteristik para penganutnya yang akan menyangga pernyataan-pernyataan itu. Ini adalah panggilan bagi semua orang yang berhati jujur dan berpikiran jernih untuk mendengarkan kedua belah pihak sebelum dia mengambil keputusan untuk menerima atau menentang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pada kesempatan ini kita menguji segala perkara ini dan peganglah pada mana yang baik. Kita masuk kepada topik yang pertama tentang sejarah Davidian. Foundernya atau pendirinya adalah Saudara Victor Tasko Hotef. Lahir pada tanggal 2 Maret 1885, dia bertumbuh sebagai anggota gereja Yunani Ortodoks. Lalu pada tahun 1907 pindah ke USA. Pada tahun 1919 dia dibaptis di gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Glendale, California. Dan pada tahun 1928 jabatannya adalah pemimpin sekolah Sabat, tepatnya sekretaris sekolah Sabat dan guru sekolah Sabat. Kita melihat dari tahun riwayat ini bahwa Saudara Hotef menjadi Advent tahun 1919. Dan kita tahu Nabi kita, Ellen White, sudah meninggal tahun 1915. Artinya, mereka tidak pernah bertemu. Jadi Saudara Hotef menjadi Advent 4 tahun setelah kematian Nabi Ellen White. Dan pada tahun 1929, ini adalah awal dari pekabaran tongkat gembala. Kita ikuti timeline berikutnya. Timeline dari pergerakan Davidian, saudara bisa lihat di sini, pada tahun 1930, tongkat gembala dalam bentuk salinan diserahkan oleh Saudara Hotef kepada para pemimpin GC, yaitu 33 saudara pemimpin, pada acara GC di California tahun 1930. Dan selama 6 tahun, hanya 2 dari pemimpin yang menanggapinya. Lalu pergerakan terus berkembang, sehingga pada tahun 1934, organisasi Davidian diorganisir pertama di California. Lalu, pada tahun 1935, dibelilah suatu lokasi untuk pusat pergerakan, yaitu di Waco, Texas, seluas 189 akre. Dan perkembangan selanjutnya, pembangunan diadakan dan berdirilah gedung administrasi utama tahun 1940 dan beberapa gedung-gedung yang lain, yaitu gedung percetakan
ya, sanatorium dan lain-lain. Kalau kita lihat di map, ini adalah Mount Carmel Center atau dalam nama General Association of Davidian Seventh-day Adventists. Dekat dengan Danau Waco. Ya, kalau kita lihat di map ini, inilah kantor pusat dari pergerakan Davidian yang benar. Pergerakan Davidian yang sejati. Nah, bagaimana pergerakan Davidian ini setelah kematian Saudara Hotef? Meninggal tanggal 5 Februari 1955. Dan setelah Saudara Hotef meninggal, istrinya Florence Hotef mengambil alih pimpinan secara tidak sah. Dia mempunyai ajaran palsu, dia membuat suatu time setting bahwa Yehezkiel 9 akan digenapi pada tahun 1959 dan itu tidak terjadi. Lalu dia menjual lokasi markas Davidian ini dan membubarkan Davidian. Jadi orang-orang Davidian tercerai-berai, mereka kembali ke tempat mereka masing-masing yang tadinya mereka berkumpul di Waco. Pergerakan selanjutnya, kita lihat Davidian masih terus mengadakan pergerakan di tempat mereka masing-masing. Jadi peristiwa Sister Hotef, Florence Hotef, membuat ajaran palsu dan menjual markas Davidian, sehingga Davidian tercerai-berai, sudah diramalkan oleh Saudara Hotef sendiri dalam bukunya berjudul Pembina Gunung Putih. Saudara bisa membaca di sana, Saudara Hotef mengatakan bahwa harus mengadakan usaha yang gigih untuk melawan serangan musuh yang melakukan pukulan yang mematikan, atau dalam istilahnya knockout blow, istilah pertandingan tinju ya. Jadi ini adalah pingsan rohani bagi pergerakan Davidian. Semenjak tahun 1961 sampai 1989, orang-orang Davidian bukannya tidak ada, mereka ada di tempat mereka masing-masing dan mereka tetap menyampaikan pekabaran kepada sidang. Lalu pada sekitar tahun 1989-1990 dipanggil semua untuk mengadakan session. Lalu diputuskanlah bahwa harus kembali ke markas asli di Waco, Texas. Lalu diadakan segenap usaha membeli kembali lokasi yang sudah menjadi milik Presbyterian. Lalu apa yang terjadi? Pada tahun 91 disuruhkan puasa dan berdoa seluruh umat Davidian di seluruh dunia. Dan oleh keajaiban Tuhan, lokasi lama telah diperoleh kembali. Kalau kami mau menceritakan di sini, hanya mujizat Tuhanlah yang membuat ini bisa terlaksana. Karena kalau dilihat secara manusia pada waktu itu sangat mustahil. Karena pergerakan Davidian tidak memiliki uang untuk membeli lokasi lama itu. Jadi inilah yang kita lihat di gambar, pusat pergerakan Mount Carmel Center. Pergerakan Davidian atau namanya adalah General Association of Davidian Seventh-day Adventists yang sudah beroperasi dari sejak 1991. Ya, beroperasi kembali 1991 yang sampai saat ini telah terorganisir di 50 negara. Jadi pergerakan Davidian yang benar ini adalah suatu pergerakan yang terorganisir di seluruh dunia yang sudah memasuki 50 negara. Pada tahun 1993, seluruh perhatian khususnya orang-orang Advent ke Texas karena ada suatu peristiwa yang terjadi. Pada waktu itu, saudara-saudara pasti sudah sangat familiar dengan cerita ini, terbakarnya markas Branch Davidian yang dibawa pimpinan David Koresh. Kita lihat ini markasnya dan ini terbakarnya karena setelah pengepungan 51 hari oleh ATF sama FBI, warga di Waco, kita lihat surat kabar, saya lingkari merah di sini, mereka memberikan kesaksian bahwa ada dua kelompok Davidian di sana. Yang perbedaannya bagaikan siang dan malam. Siang adalah General Association of Davidian Seventh-day Adventists, yaitu pergerakan Davidian yang sejati, sedangkan yang malam itu adalah Branch Davidian di bawah pimpinan David Koresh.
Nah, baik, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu cuplikan video pernyataan salah seorang pemimpin gereja Masih Advent hari ke-7 mengenai adanya kedua grup Davidian yang berbeda ini. Video ini kami ambil dari akun YouTube dari Loran Napitupulu tanggal 8 Mei 2020. Mari kita saksikan bersama. Dipimpin oleh Benjamin Roden. Benjamin Roden meninggal, ya, diganti oleh Louis Roden, ya, bersama anaknya George Roden. Kemudian masuklah ini David Koresh, ya. Kemudian David Koresh yang merebut kekuasaan, dia menjadi pemimpin dari Branch Davidian. Jadi bukan, ya, bukan Davidian General Association of Davidian Seventh Adventist, ya. Jadi itu adalah satu cabang tersendiri. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan pernyataan salah seorang pemimpin kita. Branch Davidian berbeda dengan General Association of Davidian Seventh Adventist atau Pergerakan Davidian Sejati. Kita lihat di map yang dekat Waco, Texas ini adalah Pergerakan Davidian Sejati, Mount Carmel Center, dekat Danau Waco. Dan Pergerakan Branch Davidian yang dipimpin oleh David Koresh di Elk, jadi bukan di Waco, di Elk, Texas. Jaraknya kurang lebih 30 mil. Jadi melalui pencerahan bahwa Davidian adalah David Koresh atau David Koresh adalah Davidian, itu sama sekali berbeda. Yang memiliki pergerakan yang berbeda, markas yang berbeda, dan ajaran yang berbeda. Sangat berbeda, bagaikan apa tadi dikatakan, siang dan malam. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang selama 90 tahun telah salah dipahami, salah dimengerti. Baik, kita lanjutkan. Menjawab berbagai tuduhan, ya, beberapa tuduhan tadi di depan kita sudah dengarkan. Maka pada saat ini saya ingin membawa kita menyaksikan klip video dari akun YouTube Loran Napitupulu tanggal 8 Mei 2020. Mari kita ikuti bersama. Disebutkan bahwa menurut tulisannya bahwa oleh masalah konspirasi, maka akhirnya dia diusir oleh negaranya sendiri. Ya, masuklah di Amerika, kemudian jadi Advent di Chicago, dia pindah ke Los Angeles, kemudian masuk di gereja kita di sana yang disebut Olympic Stadium, kemudian dia mulai mengajar-ngajar, ya, sekolah sahabat yang dirasa menyimpang, ya. Kemudian ada kekecewaan yang disebutkan bahwa dia melihat rumah sakit kita waktu itu, kemudian katakan bahwa ternyata dia merasa rumah sakit itu tidak sesuai dengan gereja, dengan organisasi yang dimiliki oleh kita sebagai umat di akhir zaman. Jadi ada satu kekecewaan di situ, ya, kita bisa tidak bahas secara mendetail, tetapi dia mulai mengajar, akhirnya dibuatlah komite oleh jemaat setempat, ya, tidak mendengar, akhirnya dia dipecat oleh jemaat setempat, ya. Kemudian dia buat satu kumpulan di depan gereja itu, ya, dan memanggil orang-orang sama dia. Kemudian itu terjadi sampai beberapa tahun, sampai tahun 1932 akhirnya ada permohonan, ya, supaya dia dicek dia punya ajaran. Jadi dimulai dengan Pacific Union Conference, dibuat komite, kemudian sudah teliti, dikatakan bahwa ajarannya tidak sesuai dengan ajaran gereja Advent. Kemudian akhirnya dia minta supaya didengar lagi. Akhirnya dibentuk komite oleh General Conference. Jadi yang duduk di situ termasuk pendeta A.J. Daniels yang pernah jadi ketua GC, ya, waktu itu adalah sekretaris kependetaan dari General Conference, termasuk HMS Richard Senior, ya, seorang yang sangat berbobot sekali, dan komite 12 orang, ya, meneliti, dan ternyata waktu dikemukakan tahun 1934 bulan Maret, ya, dia tidak menerima. Jadi disebutkan, ya, ajaran-ajarannya tidak sesuai dengan ajaran gereja Masih Advent hari ke-7. Baik, kita sudah saksikan
Tuduhan yang pertama, bahwa saudara Hotef konspirasi terhadap pemerintah di negaranya, Bulgaria, lalu dia diusir dari sana. Apakah dia konspirasi terhadap pemerintah Bulgaria? Tidak. Pada tahun 1907 terjadi revolusi di Bulgaria. Ya, bukan hanya di Bulgaria. Kalau kita tahu sejarah dunia, Eropa sangat bergejolak. Revolusi di negara-negara Eropa dan di Bulgaria termasuk. Sehingga adanya ketidakstabilan dalam politik dan keamanan. Dan melalui takdir Tuhan, saudara Hotef ini pindah ke Amerika. Jadi saudara Hotef ini bukanlah seorang yang melakukan kriminal di negaranya. Tidak sama sekali. Tuduhan berikutnya tadi bahwa saudara Hotef ini sakit hati terhadap SDA. Benarkah demikian? Fakta sesuai dengan buku Amaran Sekarang jilid 2 nomor 35, saudara Hotef memberikan kesaksian pengalaman hidupnya selama menjadi umat Tuhan yang setia, selama menjadi anggota Masehi Advent hari ke-7. Di sini dia membagi pengalamannya di dalam 3 periode. Pada tahun 1919 dia menjadi Advent, ya dia dibaptis di Glendale, California. Lalu sekitar tahun 1923 dia sakit parah. Lalu dirawat di rumah sakit Glendale atau sanatorium Glendale. Memang dia mendapatkan perawatan yang tidak selayaknya didapatkan oleh seorang pasien yang menderita sakit parah. Namun apakah itu tuduhan bahwa setelah itu dia membuat pergerakan sendiri dengan ajaran yang aneh dan menyimpang atau sesat? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena setelah tahun 1923, kalau kita lihat rekod imannya, sampai tahun 1928, setelah dia sembuh dari sakit, dia aktif dalam pelayanan di gereja. Bahkan dia menjadi guru sekolah sahabat, sekretaris sekolah sahabat. Jadi pada waktu ini, belum ada pergerakan Davidian. Dia dalam periode 1923 sampai 1928 sangat aktif dalam pelayanan di gereja. Dan dari tahun 1928 sampai 1930, ya kita tahu aktifnya dia sebagai seorang sekretaris sekolah sahabat dan guru sekolah sahabat. Dan pada sahabat itu, ya pada tahun 1928, dia mendapatkan penerangan melalui sekolah sahabat. Kita bisa lihat, ini adalah sekolah sahabat pada tahun 1928 yang berbicara tentang kitab Yesaya. Pada waktu itu, ulasan saudara Hotef di Persatuan Guru-Guru Sekolah Sahabat, bahkan di sekolah sahabat itu memberikan perhatian yang membuat orang banyak yang tertarik terhadap kelasnya. Sehingga sahabat berganti sahabat, kelasnya sangat penuh. Sehingga kelas-kelas di kelas sekolah sahabat yang lain menjadi sepi. Akhirnya beberapa pemimpin pada waktu itu berusaha supaya menghalangi orang-orang datang ke kelas saudara Hotef ini. Lalu memindahkan kelasnya di kelas yang lebih kecil, yaitu di salah satu ruang anak-anak. Namun itu tidak menghalangi orang banyak untuk dapat datang mengadakan kumpulan, mendengarkan penjelasan-penjelasan dari saudara Hotef. Akhirnya saudara Hotef dilarang untuk mengajar pekabaran itu di dalam lingkungan gereja. Karena sehabis acara gereja pun, di Sabat sore itu selalu ada pertemuan untuk penyelidikan akan kebenaran pada waktu itu. Yang akhirnya karena dilarang dilakukan di dalam lingkungan gereja, ada seorang ibu yang menawarkan rumahnya untuk tempat belajar. Jadi singkat cerita, saudara Hotef sekitar tahun 1929-1930 dipecat dari keanggotaan sidang secara tidak Kristiani. Bahkan dilakukan penganiayaan fisik terhadap dirinya. Dan memanggil polisi dan bahkan berusaha untuk mendeportasikan saudara Hotef kembali ke negara asalnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun saudara Hotef pernah mengalami kekecewaan sewaktu dia sakit di rumah sakit, itu bukan menunjukkan bahwa dia mendirikan organisasi atau pergerakan sendiri yang sesat. Sama sekali tidak, karena dia masih aktif di dalam pergerakan Advent pada waktu itu. Dan bahkan menjadi guru sekolah sahabat pada waktu itu. Bahkan dia mengatakan, kalau kita lihat pernyataan saudara Hotef, dia mengatakan bahwa sanatorium ini adalah milik Allah dan sidang adalah milik Allah. Tetapi orang-orang yang menyelenggarakannya itu adalah para pemberontak. Mereka itu adalah imam-imam modern,
para ahli Taurat dan orang-orang Farisi modern, sehingga perlu banyak orang Samaria terdapat di antara mereka. Walaupun demikian, disinilah kebenaran Allah berada, dan disinilah Allah membantu saya. Maka saya tegaskan, saya akan tetap tinggal dengannya. Ya, inilah pernyataan Saudara Hotep yang tidak dikutip oleh sebagian orang pada saat ini. Ya, Allah telah membantu saya berpegang kepada iman, saya tidak bersungut terhadap apapun juga, dan tetap tinggal dengan sidang, dengan berkelakuan sebaik mungkin, seperti halnya setiap orang lainnya. Dan bahkan setelah dia sembuh dari sakit, dalam keadaan kondisi krisis, dia ingat bahwa dia harus bayar perpuluhan. Dia ada tunggakan perpuluhan, dan uangnya sangat sedikit, dan dia harus membayar perpuluhannya. Sebagai bukti bahwa habis dia sakit, dia sangat takut kepada Allah. Dia sangat berusaha untuk tetap setia kepada Tuhan dengan mengembalikannya menjadi milik Tuhan. Dia tidak mau berhutang sama Tuhan, saudara. Jadi inilah perjalanan dari Saudara Hotep setelah sembuh dari sakit sampai dia memperoleh terang. Kita lihat di dalam melalui kitab Yesaya. Nah, apakah Saudara Hotep tidak tunduk pada keputusan? Kronologi peristiwanya terungkap dalam traktat nomor 7 yang ditulisnya, yaitu yang berjudul Pertentangan Besar Mengenai Tongkat Gembala. Pertama sekali, dia memberi, seperti yang sudah diketahui di awal tadi, tongkat gembala jilid 1 diberikan kepada 33 orang pemimpin GC. 3 tahun tidak ada berita, tidak ada dengar pendapat apapun, tidak ada diskusi dua belah pihak. Nah, melalui para pemimpin sidang tabernakel di Fullerton, California, mendesak Pacific Union Conference untuk mengadakan pertemuan dengan kelompok Saudara Hotep untuk mengadakan dengar pendapat. Lalu, Pacific Union Conference membuat jadwal pertemuan dengan kelompok Saudara Hotep, kelompok tongkat gembala. Lalu berita tersebar bahwa Saudara Hotep mengingkari pertemuan itu. Sebenarnya tidak benar. Apa yang terjadi? Saudara Hotep mengadakan permohonan lisan dan tertulis supaya meninjau kembali waktu pertemuan dan meninjau kembali personil-personil yang duduk, yaitu para pemimpin yang duduk di dewan juri yang akan menjadi tim penilai apabila pertemuan dengar pendapat itu diadakan. Tanpa kompromi, mendesak pertemuan itu diadakan dengan persyaratan sepihak. Jadi apa yang diusulkan oleh Saudara Hotep tidak didengar oleh para pemimpin di Pacific Union Conference. Akhirnya terjadi 4 minggu penundaan, dan pertemuan itu diadakan yang komitenya terdiri dari 12 orang. Lalu diadakan acaranya itu hanya untuk mendengarkan keputusan dan jawaban dari 1 orang. Jadi bukan 12 orang anggota komite ini mengadakan perembukan, lalu berdiskusi dengar pendapat dengan kelompok Saudara Hotep, tidak sama sekali. Dalam pertemuan itu cuma mendengarkan keputusan yang sebenarnya itu adalah ide dari salah seorang pemimpin. Dan keputusan itu, saudara tahu, dicatat dalam buku A Reply to the Shepherd Rods. Kalau saudara-saudara pernah melihat buku ini bukan tongkat gembala, tetapi ini berisi dari keputusan 12 komite. Dan di akhir pertemuan itu, mereka tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Saudara Hotep dan kawan-kawannya untuk menyampaikan sesuatu pernyataan. Jadi tidak pernah adanya dengar pendapat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lanjut kepada karakteristik Davidian, beberapa ciri dan prinsip hidup orang-orang Davidian. Saya ingin mengajak kita untuk menyaksikan satu klip video dari akun Lorana Pitupulu tertanggal 4 Juni 2020. Mari kita ikuti bersama. Tuhan itu akan lebih terima kita kalau kita berlutut. Tuhan itu lebih terima kita kalau kita pakai penutup kepala. Jangan sampai soal-soal yang demikian menjadi penghalang ya untuk kita untuk menerima kasih anugerah Tuhan, sebab keselamatan itu hanyalah kasih karunia. Dan yang kita buat adalah sambutan kepada Tuhan. Jadi sebagai suatu sambutan kepada Tuhan,
maka kita boleh mengasihi dia, ya, dan kita bisa datang kepadanya sebagaimana kita ada. Berdoa dengan tutup kepala itu adalah sesuai dengan tradisi yang terjadi, ya, di tempat-tempat tertentu, dan memang tertulis di dalam buku Korintus ya, di mana bagus pakai tutup kepala, dan memang ada juga orang yang berdoa dengan tutup kepala. Tetapi apakah berarti bahwa kalau misalnya tidak tutup kepala Tuhan tidak dengar? Ya. Tuhan begitu mencintai kita, tutup kepala atau tidak tutup kepala bukan menjadi masalah. Berlutut, ya. Apakah hanya dengan berlutut Tuhan terima kita? Baik, kita sudah menyaksikannya mengenai tutup kepala. Kita buka Alkitab dalam 1 Korintus 11 ayat 3 sampai 6. Mari kita ikuti bersama. Ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tiap-tiap perempuan yang berdoa dan bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui 1 Korintus 11 ayat 3 dan 6, ada suatu persyaratan dalam menghadap Tuhan, berdoa dan bernubuat. Perempuan atau kaum wanita yang datang berdoa dan bernubuat atau beribadah atau mempelajari firman Tuhan dengan kepala yang tidak ditutup, menghina kepalanya. Dia menghina laki-laki, menghina Kristus, dan menghina Bapa. Sebaliknya, laki-laki yang datang kepada Tuhan dengan kepala yang bertutup juga menghina kepalanya. Oleh sebab itu, persyaratan penggunaan tutup kepala pada waktu berdoa dan bernubuat diberikan kepada perempuan. Kalau dia tidak menutup kepalanya, dia menghina Allah. Kita lihat di ayat 15, dikatakan bahwa tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Nah, kesimpulan dari ayat 15 ini sering dipakai mengatakan bahwa rambut itu adalah penudung. Padahal ayat 15 dia berbicara secara alami, perempuan itu berambut panjang. Nah, pada waktu dia datang menghadap Tuhan dalam doa atau beribadah atau mempelajari firman Tuhan, dia harus menutup kepalanya. Jadi penggunaan tutup kepala ini pada waktu berdoa dan bernubuat atau beribadah. Setelah itu, dia melepaskan tutup kepalanya. Jadi ini bukan sesuatu yang tradisi. Ini tercatat di dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Seluruh isinya adalah diilhami oleh Roh Tuhan, diilhami oleh Roh Suci. Tidak ada terdapat tradisi di dalamnya. Jadi kalau orang-orang pada waktu zaman Paulus, khususnya perempuan, pada waktu itu memang sudah berambut panjang. Dan tidak perlu lagi Rasul Paulus mengatakan kepada mereka bahwa rambut itu adalah penudung, karena mereka sudah memiliki rambut panjang. Jadi penutup kepala hanya dipakai pada saat berdoa dan bernubuat, yaitu mempelajari firman Tuhan. Wanita harus menggunakan tutup kepala di kepalanya, sedangkan pria tidak. Ini bukan tradisi, ini aturan Alkitab. Kita lihat orang-orang Advent yang mula-mula apabila mereka datang beribadah di gereja, para wanitanya menggunakan tutup kepala. Juga Nabi kita sendiri, Sister White, dia menggunakan penutup kepala apabila berdoa atau topi. Jadi orang-orang Advent yang mula-mula mereka mengenakan penutup kepala apabila mereka berdoa. Tuduhan yang lain lagi
yaitu bahwa orang Davidian tidak hormat sama pemerintah atau hormat pada bendera. Apa betul? Tidak. Karena berdasarkan Roma 13 ayat 1, 2, dan 7, Lukas 20 ayat 25, Titus 3 ayat 1, 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14 mengatakan bahwa semua pemerintah ditetapkan oleh Allah. Dan siapa yang tidak tunduk kepada pemerintah dia harus dihukum. Dan lebih lanjut lagi, bahwa dalam buku Traktat, salah satu dari ajaran tongkat, Traktat 13, orang-orang Davidian pertama berbakti kepada Allah. Dan yang kedua, berbakti kepada bendera Indonesia dan kepada republik ini. Tunduk kepada pemerintah sebagai yang ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi tuduhan selama ini yang mengatakan tidak hormat bendera atau tidak patuh sama pemerintah itu tidak benar. Inilah kebenaran yang selama ini salah dimengerti. Kita lanjut. Orang Davidian mengajarkan bahwa tidak vegetarian tidak selamat. Katanya, mari kita lihat di dalam Testimonies jilid 1 halaman 486 dari Roh Nubuat sendiri. Nyonya White mengatakan bahwa pembaruan kesehatan ini adalah bagian dari pekabaran malaikat ketiga yang sangat erat hubungannya sebagaimana hubungan antara tangan, lengan dengan tubuh. Jadi, ilustrasinya pekabaran tiga malaikat ini adalah tubuh, pembaharuan kesehatan adalah lengan. Apabila kita mau menyampaikan pekabaran tiga malaikat tanpa pembaharuan kesehatan, sama dengan kita melakukan suatu pekerjaan yang cacat, seperti tubuh tanpa lengan. Lanjut, di dalam buku Sanctify Life, halaman 25, paragraf yang pertama, Nyonya White katakan, janganlah seorang pun mengaku beribadah menganggap remeh kesehatan tubuhnya, lalu mengatakan bahwa hal tidak bertarak itu bukan dosa dan tidak mempengaruhi kerohaniannya. Artinya, tidak bertarak dosa. Di dalam Review and Herald November 12, 1901, Nyonya White mengatakan, terang yang diberikan Tuhan mengenai reformasi kesehatan adalah untuk keselamatan kita dan keselamatan dunia. Jadi, bukan orang-orang Davidian yang mengatakan, tapi ini adalah kebenaran Roh Nubuat. Jadi kalau tidak bertarak, tidak akan selamat. Tidak meninggalkan makan daging, tidak akan selamat. Karena itu Tuhan kasih untuk keselamatan kita dan keselamatan dunia. Dalam buku Council on Diet and Food juga mengatakan bahwa reformasi kesehatan Tuhan berikan untuk melindungi umatnya dari kutuk penyakit zaman ini. Kita lanjut, bahwa ada orang-orang yang harus disadarkan akan bahaya makan daging. Yang menyantap makanan daging dikatakan membahayakan apa? Membahayakan kesehatan tubuh, pikiran, dan rohani. Orang yang setengah bertobat dalam soal makan daging dikatakan akan keluar dari lingkungan umat Allah. Tidak berjalan bersama mereka. Artinya dengan kata lain, ini memang bahasanya halus. Dengan kata lain, meninggalkan umat Allah tidak akan selamat. Ini bukan ajaran Davidian. Ini adalah ajaran Masehi Advent hari ke-7. Roh Nubuat sendiri yang mengatakannya. Kita lanjutkan beberapa tuduhan yang lain. Dikatakan bahwa orang Advent dilarang untuk vote atau memberikan suara dalam pemilu. Ini kami ambil dari salah satu buku yang dikarang oleh Pendeta Kuntaraf halaman 22. Apakah ini benar? Ini sama sekali tidak benar. Ini adalah tuduhan tidak benar bahwa orang Advent dilarang untuk memberikan vote atau suara dalam pemilu. Lalu dilarang untuk memberikan gelar akademis. Ini pun tidak benar tuduhan seperti ini. Yang ketiga, orang Advent janganlah mencari akreditasi untuk sekolah-sekolah kita, guru-guru dan kurikulum. Tidak. Ya, karena orang-orang Davidian sendiri pun bersekolah, mempunyai gelar-gelar akademis. Dan yang keempat, kartu kredit adalah salah satu dari tanda binatang dari Wahyu 13, sebab itu harus dihindarkan. Orang-orang Davidian mengajarkan bahwa tidak boleh punya kartu kredit. Ini adalah tuduhan yang keliru, saudara. Ya.
Orang-orang Davidian sendiri banyak yang memiliki kartu kredit. Jadi kiranya semua ini, bukti-bukti ini menghapus dalam benak kita selama ini mengajarkan bahwa ajaran-ajaran ekstrem ini punya orang-orang Davidian. Ini bukan doktrin Davidian. Tidak ada kita temukan dalam pekabaran Davidian hal-hal semacam ini. Tidak sama sekali, saudara. Kita lanjut. Beberapa tuduhan lain terhadap doktrin Davidian. Yang pertama, mereka mengatakan, Davidian mengatakan bahwa seluruh dunia yang selamat, yang hidup nanti, waktu Yesus datang kedua kali, hanya 144.000 orang saja. Tidak ada di dalam tongkat gembala yang mengajarkan seperti ini, saudara. Tongkat gembala tidak pernah mengajarkan pernyataan seperti ini. Saudara-saudara mau mengetahui lebih detail lagi, jangan lewati seminar-seminar kami selanjutnya, karena akan membahas mendetail tentang doktrin-doktrin Davidian. Nah, berikutnya, tuduhan berikutnya, Davidian akan membantai anggota Masih Advent hari ke-7 sehubungan dengan menyucikan sidang. Ini sama sekali keliru, sama sekali tidak benar. Mana mungkin orang-orang Davidian yang vegetarian, yang tidak makan daging, lalu membantai manusia, apalagi saudaranya sendiri di dalam sidang. Itu tidak benar. Karena yang menyucikan sidang adalah malaikat Tuhan atas perintah Tuhan, bukan manusia. Yang berikutnya, Davidian menyebut bahwa sidang Masehi Advent hari ke-7 adalah Babel. Tentu saja di dalam pekabaran Davidian tidak pernah disebutkan bahwa Masehi Advent hari ke-7 adalah Babel. Karena sidang Masehi Advent hari ke-7 dalam bahasa nubuatan adalah Laodikia. Dan Laodikia tidak akan pernah menjadi Babel. Dan dalam roh nubuat pun jelas sekali. Dan orang Davidian mempunyai keyakinan seperti itu. Masehi Advent hari ke-7 bukanlah Babel. Jadi tidak ada ajaran di dalam tongkat gembala yang mengajarkan seperti 3 poin yang kita sudah ikuti ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pelajaran dari hal sejarah Davidian, karakteristik dan beberapa doktrin-doktrin yang dituduhkan kepada pekabaran Davidian ini, ya kita sudah saksikan bersama, kiranya menghapuskan dalam ingatan kita selama ini, bahkan sudah selama 90 tahun yang telah disalah mengerti tentang pergerakan Davidian dan ajaran-ajarannya. Maka pada saat ini, sebagai kesimpulan, kami mengundang saudara-saudara untuk menguji segala perkara dan berpegang pada yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Seperti halnya renungan yang tadi sudah dibawakan, seperti Nathanael. Dia datang dan menyaksikan, seperti orang-orang Berea yang menyelidiki firman itu, membandingkan Alkitab dengan Alkitab. Kiranya ini menjadi pelajaran yang berharga buat saudara-saudara sekalian. Demikianlah pelajaran kita. Tuhan memberkati kita semua. Doktrin yang dituduhkan